Hai, jadi aku mau cerita sesuatu. Ini agak lucu tapi coba dengerin aja dulu deh. Jadi bulan lalu, kalau kalian pernah lihat ceritaku sebelumnya, aku sempat bilang kalau aku itu sebenarnya nggak terlalu suka gambar hewan atau manusia. Soalnya menurutku kan susah, proporsinya ribet, salah dikit langsung kelihatan aneh gitu kan. Makanya aku biasanya lebih nyaman gambar hal-hal yang kayak bunga, daun, atau pohon. Rasanya lebih aman gitu. Nah, tapi yang lucu, beberapa waktu lalu aku malah dapat proyek buat gambar penyu. Iya, penyu. Waktu pertama kali tahu temanya penyu sisik, jujur aku langsung mikir, kenapa mesti hewan? Karena di kepalaku gambar hewan itu selalu penuh dengan tekanan karena harus mirip, harus akurat, dan gak bisa asal gitu kan. Tapi entah kenapa kali ini rasanya beda. Mungkin karena ini bukan cuma tentang gambar, tapi juga tentang konservasi. Akhirnya aku mulai belajar, aku cari tahu tentang penyu sisik, bentuk tempurungnya, pola sisiknya, bahkan alasan kenapa mereka sekarang terancam punah. Dan makin aku belajar, makin aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa ngerjain ini setengah-setengah. Karena ini bukan sekedar bikin gambar yang lucu atau estetik gitu. Ini tentang makhluk hidup yang benar-benar ada dan jumlahnya terus berkurang. Di situ aku kayak ngerasa sedikit gimana gitu sama diri sendiri. Selama ini aku menghindari gambar hewan karena takut salah, takut nggak bagus, takut keluar dari zona nyaman. Padahal justru di situ aku bisa belajar banyak. Aku jadi belajar untuk lebih sabar, lebih teliti, dan ya, lebih rendah hati juga. Pas mulai gambar, jujur aja aku sempat beberapa kali hapus karena proporsinya belum pas gitu. Bentuknya aneh, tempurungnya kurang natural. Biasanya kalau aku udah kayak gitu, aku bakal ganti objek lain gitu kan. Tapi kali ini aku nggak mau putus di tengah jalan karena ya gimana ya, kan udah kerja sama gitu kan. Mungkin karena aku sadar ini bukan cuma tentang aku juga sempat nulis jurnal kecil tentang penyu sisik, dan anehnya waktu nulis itu aku malah jadi lebih kayak tersentuh gitu. Aku jadi kepikiran, ternyata kita sebagai manusia punya pengaruh sebesar itu ke laut. Dan dari situ aku yang awalnya cuma takut gambar hewan malah duduk berjam-jam mikirin gimana caranya satu gambar ini bisa punya makna. Dari proyek ini aku belajar satu hal. Kadang kita nggak berkembang bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita terlalu nyaman. Aku selalu bilang nggak suka gambar hewan. Ternyata yang aku hindari itu bukan hewannya. Aku cuman takut gagal. Dan ternyata rasa takut itu justru pintu buat belajar. Aku nggak tahu seberapa besar dampak dari satu karya kecil itu, tapi kalau dari prosesnya aku jadi lebih peduli, dan mungkin ada satu orang lagi yang ikut peduli juga. Sekian dulu dari aku, makasih ya udah dengerin cerita ini. Bye-bye.